Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Jumpa lagi dengan Pak Udin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang jenis cedera dan penanggulangannya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa, mulai. Doa, selesai doa. Hai anak-anak, pada pagi hari ini Pak Guru akan menjelaskan jenis cedera dan penanggulangannya. Sebelumnya Pak Guru mau bertanya kepada kalian semuanya, apakah di antara kalian pernah mengalami cedera pada saat berolahraga maupun pada saat bermain? Kali ini kita akan membahas dua jenis cedera. Yang pertama adalah jenis cedera dalam aktivitas fisik atau aktivitas olahraga. Yang kedua adalah jenis cedera dalam kegiatan sehari-hari. Apa saja jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga? Yang pertama adalah memar. Yang kedua adalah cedera otot. Yang ketiga adalah pendarahan. Dan yang keempat adalah kehilangan kesadaran atau biasa disebut dengan pingsan. Untuk jenis cedera dalam kegiatan sehari-hari adalah yang pertama luka iris atau luka sayat. Yang kedua luka memar. Yang ketiga luka lecet. Yang keempat luka tusuk. Yang kelima luka gigitan. Dan yang terakhir adalah luka bakar. Luka iris atau luka sayat. Pertolongan pertama pada luka iris atau luka sayat adalah sebagai berikut. Pertama, bersihkan luka dengan air. Kedua, taburkan atau oleskan obat antiseptik luka. Ketiga, pasang plester pada luka agar mulut luka tertutup rapat. Dan yang keempat, jika diperlukan, pasang kasa dan tekan pada luka untuk menghentikan pendarahan. Luka memar. Luka memar dapat disembuhkan dengan perawatan yang sangat sederhana. Tahapan mengobati luka memar sebagai berikut. Pertama, kompres bagian memar dengan air dingin atau air es sekitar 10 menit. Bagian memar sedikit ditekan untuk mengurangi pembengkakan. Cara ini dilakukan jika memar tanpa terjadi pendarahan. Kedua, jika terjadi pendarahan pada luka, kompres bagian memar dengan air hangat dahulu selama 15 sampai 20 menit. Tujuannya agar pembuluh darah melebar dan aliran darah ke bagian tubuh yang luka lancar. Dengan demikian, proses penyembuhan bisa relatif lebih cepat. Yang ketiga, setiap 3 jam sekali, ulangi pengompresan dengan air dingin dan panas secara bergantian. Pengompresan dilakukan hingga memar atau bengkaknya hilang. Kompres dingin untuk menghilangkan rasa nyeri. Kompres hangat untuk menghilangkan memar. Kompres dingin bertujuan mengurangi pembengkakan dan rasa nyeri. Kamu dapat membuat kompres dengan menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama adalah handuk. Rendam handuk dalam air dingin, peras dan kompreskan pada bagian yang cedera. Kamu dapat mengganti kompres ini setiap 10 menit. Yang kedua adalah es. Gunakan es yang dibungkus plastik. Tambahkan sedikit garam untuk kompres dingin.
Luka lecet. Bagaimana cara pertolongan pertama pada luka lecet? Pertolongan pertama pada luka lecet sebagai berikut. Pertama, cuci kulit yang lecet dengan air dan obat antiseptik. Gunakan kain basah untuk mengelap kulit lecet. Kedua, bersihkan tanah atau pasir yang menempel. Tekan bagian lecet dengan kasa bersih untuk menghentikan pendarahan. Dan yang terakhir, tutup luka dengan plester pembalut lebar untuk menutup luka di sekelilingnya. Luka gigitan. Luka gigitan diakibatkan hewan, terbagi menjadi luka ringan dan luka dalam. Jika mendapati orang atau kalian terkena gigitan hewan dengan luka ringan, berikut tindakan yang harus dilakukan. Pertama, bersikap tenang dan jangan panik. Segera cuci luka dengan sabun antibakteri dan bilas dengan air bersih. Ketiga, oleskan krim antibiotik pada luka. Dan yang terakhir adalah balut luka dengan kain kasar. Lalu, bagaimana jika luka gigitan hewan menimbulkan luka tusukan, mengoyak, dan menyopek? Apa tindakan yang dapat kamu lakukan? Jika luka gigitan binatang berbahaya menimbulkan penyakit rabies seperti anjing, rakun, kelawar, dan kucing, berikut tindakan yang dapat dilakukan. Pertama, cuci luka dengan sabun dan air bersih lebih kurang 10 hingga 15 menit. Kedua, oleskan luka dengan cairan alkohol atau cairan antiseptik. Dan yang terakhir, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat jika luka akibat gigitan menunjukkan tanda infeksi seperti bengkak, kemerahan, dan nyeri. Setelah kita mengetahui jenis cedera dalam aktivitas fisik dan aktivitas sehari-hari, maka kita juga harus tahu cara menanggulangi cedera tersebut. Nah, jika ada teman atau diri kita mengalami cedera, kita memberikan pertolongan pertama. Apa itu pertolongan pertama? Pertolongan pertama adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.